Baik, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan pengantar pendidikan. Kali ini kita akan membahas satu tema perkuliahan, yaitu pendidikan seumur hidup. Tema ini cukup menarik untuk kita pahami bersama, karena pada dasarnya pendidikan seumur hidup itu melekat pada diri kita masing-masing. Dan tentu kita sebagai insan pendidikan perlu mengetahui dan memahami konsep dan implementasi dari pendidikan seumur hidup ini. Sebelum perkuliahan kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita capai dalam perkuliahan kita kali ini. Setelah kalian mengikuti perkuliahan, paling tidak ada 3 hal yang perlu dipahami atau dikuasai. Yang pertama adalah memahami konsep dasar dan pentingnya pendidikan seumur hidup. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan, kita memahami tentang tujuan dan karakteristik pendidikan seumur hidup. Dan yang ketiga adalah memahami sasaran dan implementasi pendidikan seumur hidup. Ini paling tidak capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai setelah kita mengikuti perkuliahan. Baik, yang pertama perlu saya jelaskan mengenai konsep dasar dan pentingnya pendidikan seumur hidup. Mudiar Harjo 2014 mengatakan bahwa pendidikan seumur hidup itu pada dasarnya merupakan pendidikan dalam arti luas. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan itu berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Ini yang dimaksud dengan definisi atau pengertian pendidikan seumur hidup. Jadi prosesnya itu merupakan proses yang sangat panjang, mulai dari manusia itu lahir ke bumi sampai dengan meninggal dunia. Dan perlu diketahui bahwa pendidikan dalam arti luas ini memberikan implikasi bahwa pendidikan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan dapat berlangsung mulai sejak kecil, remaja, dewasa sampai dengan tua. Kemudian pendidikan juga bisa berlangsung di dalam berbagai tempat atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah itu sendiri sebagai tempat formal untuk pendidikan, maupun pendidikan yang bisa diperoleh di masyarakat. Ini pengertian atau konsep dasar dari pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, apa alasan pendidikan seumur hidup itu perlu diterapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, bahwa ada keyakinan bahwa proses pendidikan itu berlangsung selama manusia hidup. Nah, tentu di sini kita memahami bahwa manusia hidup itu merupakan sebuah proses pendidikan pada dasarnya. Dan selama manusia itu hidup, berarti proses kehidupan itu berlangsung terus, sehingga proses pendidikannya pun berlangsung. Ini yang mendasari mengapa pendidikan seumur hidup itu perlu untuk kita pahami bersama ya dalam hidup ini. Bahwa selama ada hidup pasti ada proses pendidikan. Yang kedua, bahwa pendidikan adalah modal utama manusia untuk dapat berkembang dalam hidupnya. Berkembang dalam arti mengalami progres atau perubahan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya tidak mengetahui sesuatu, maka menjadi mengerti sesuatu. Yang tadinya tidak bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan perkembangan dalam hidup. Yang tadinya kehidupannya kurang bermanfaat, itu bisa berubah menjadi kehidupan yang sangat bermanfaat, baik dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang pendidikan seumur hidup itu perlu atau menjadi penting sebagai modal dalam hidup.
Berikutnya, perlu dijelaskan apa makna pendidikan seumur hidup itu. Nah, untuk mengetahui makna pendidikan seumur hidup itu, kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Pertama, secara filosofis, menurut perspektif filosofis, makna dari pendidikan seumur hidup itu adalah bahwa sebenarnya manusia itu merupakan makhluk yang perlu untuk dididik. Sekaligus manusia itu adalah makhluk yang dapat dididik. Di dalam konsep filsafat, menurut Langeveld, bahwa manusia itu adalah sebagai animal educandum. Sekaligus manusia itu sebagai animal educabile. Artinya animal educandum, manusia itu perlu untuk dididik. Dan animal educabile berarti manusia itu dapat dididik. Dilihat dari perspektif potensial idealitas, bahwa sebetulnya manusia ini memiliki potensi untuk menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu perlu di dalam hidupnya itu untuk melakukan proses pendidikan. Atau manusia itu perlu untuk mengikuti proses pendidikan. Menurut Philip H. Phoenix tahun 1964, bahwa sebetulnya hakikat manusia itu adalah sebagai makhluk yang belum sempurna. Dia mengalami 3 fase dalam kehidupannya. Menurut Phoenix, manusia itu yang lahir ke bumi itu pada awalnya adalah sebagai manusia aktualitas. Kemudian berubah menjadi manusia potensialitas, dan pada akhirnya menjadi manusia yang idealitas. Apa makhluk aktualitas? Menurut Phoenix, makhluk aktualitas itu adalah manusia dilahirkan ke bumi itu apa adanya, tanpa memiliki kemampuan apapun pada awalnya. Kemudian manusia tersebut yang lahir ke bumi diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam kemampuan atau potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dengan demikian manusia itu disebut sebagai makhluk potensialitas. Baik kemampuan untuk berpikir, bergerak, maupun kemampuan-kemampuan lainnya. Sehingga dengan kemampuan tersebut, manusia dapat berkembang di dalam hidupnya, sehingga kualitas kehidupannya akan semakin meningkat, dan pada akhirnya manusia akan menjadi makhluk yang ideal, atau makhluk yang memang mendekati sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang disebut dengan manusia sebagai makhluk idealitas. Jadi makhluk yang memiliki kemampuan baik secara kognitif, sikap maupun keterampilan. Selanjutnya dari perspektif ekonomi, bahwa pendidikan seumur hidup itu akan dapat memberikan produktivitas terhadap manusia. Jadi manusia yang melakukan pendidikan ini atau mengikuti pendidikan seumur hidup itu, seiring dengan perkembangan waktu akan meningkat produktivitas, sehingga dengan demikian secara ekonomi kesejahteraan hidupnya akan meningkat. Yang berikutnya dari perspektif sosiologis, bahwa pendidikan yang diikuti oleh manusia adalah untuk memfasilitasi anak didik itu seluas-luasnya, sehingga di dalam kehidupan sosialnya mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian secara teknologis, dalam perspektif teknologis, bahwa pendidikan ini tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi saat ini di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini tentunya akan saling berkaitan atau berdampak ya, baik secara langsung atau tidak langsung, bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat erat kaitannya dengan teknologi. Yang berikutnya adalah dari perspektif pedagogis, kita dapat pahami bahwa pendidikan itu tidak hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kognitif atau pengetahuan saja.
Jadi tidak cukup dengan pengetahuan yang diberikan kepada manusia, tetapi juga tentang nilai, tentang sikap, keterampilan, dan kecakapan hidup untuk bekal kehidupannya. Yang berikutnya adalah dasar pendidikan seumur hidup. Dasar pelaksanaan pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi teoritisnya, yang kedua adalah dari sisi yuridisnya. Dari sisi teoritis, ada beberapa konsep yang mendasari pelaksanaan pendidikan seumur hidup ini. Yang pertama, bagi setiap umat Islam sebagai Muslim tentu meyakini adanya hadis Nabi ya terkait dengan pentingnya pendidikan. Di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu oleh kalian mulai dari boyen hingga sampai liang lahat. Ini bagi umat Islam menjadikan dasar yang fundamental bahwa pendidikan itu sangat penting dan berlangsung kapanpun. Ini merupakan konsep dasar pendidikan seumur hidup yang diyakini oleh umat Islam. Jadi pendidikan itu tidak terbatas oleh waktu, mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia, mulai dari boyan sampai liang lahat. Yang kedua adalah menurut Comenius, menurut Johann Amos Comenius pada abad ke-16 sampai dengan 17, menurut Amos, pendidikan adalah persiapan yang lebih berguna di hari akhir. Pendidikan adalah persiapan yang bermanfaat untuk bekal di hari nanti, untuk di masa yang akan datang. Sementara menurut John Dewey, sekitar abad 20, awal abad 20, pertengahan abad 20, bahwa pokok pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan adalah manifest dari kehidupan. Jadi John Dewey menekankan bahwa pendidikan itu adalah merupakan aktivitas atau kegiatan penting di dalam kehidupan. Sedangkan Edgar Faury tahun 70 mengatakan melalui laporan UNESCO bahwa untuk mengantisipasi dunia pendidikan di masa depan itu tidak lain melalui pendekatan lifelong education. Itu menurut teori. Kenapa pendidikan seumur hidup itu penting untuk dilaksanakan. Kemudian secara yuridis, secara landasan hukumnya di Indonesia dulu kita memiliki GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang menyatakan bahwa konsep pendidikan di Indonesia itulah pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini ditegaskan lagi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 di dalam pasal 1, pasal 5 dan pasal 13 yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup itu merupakan konsep dasar dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, pentingnya pendidikan seumur hidup itu pertama, kenapa pendidikan seumur itu penting untuk dilakukan? Pertama adalah bahwa pendidikan sekolah atau pendidikan formal yang sekarang ada di kita itu memiliki banyak keterbatasan. Tidak seluruh tujuan-tujuan yang diharapkan itu dapat dipenuhi oleh pendidikan sekolah. Oleh karena itu pendidikan seumur itu penting untuk melengkapi, mengganti maupun menambah ya pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian perubahan masyarakat dan penataan sosial. Nah, di dalam masyarakat itu tentu terjadi berbagai macam perubahan yang setiap waktu berubah dengan cepat. Tidak seluruh pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah itu bisa tercover untuk bisa memenuhi tuntutan hidup di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan masyarakat ini menjadi pemicu pentingnya adanya pendidikan seumur hidup, terutama untuk pendidikan sifatnya vokasional, pendidikan yang sifatnya kecakapan hidup. Dan yang ketiga adalah pendayagunaan sumber yang belum optimal. Ada berbagai macam sumber daya
yang melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun informal itu belum bisa tergali dengan baik. Nah, pendidikan seumur hidup inilah merupakan jawabannya, karena sumber-sumber yang belum optimal tadi melalui pendidikan seumur hidup itu dapat tergali dengan maksimal. Nah, tujuan dan karakteristik pendidikan seumur hidup: pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya secara optimal. Dan tujuan akhir dari pendidikan seumur hidup itu pada dasarnya adalah untuk mencapai kualitas hidup pribadi, kualitas hidup sosial, dan kualitas hidup profesional seoptimal mungkin dari seorang manusia. Jadi pada hakikatnya bahwa pendidikan seumur hidup itu untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara pribadi, sosial, maupun profesional. Sedangkan karakteristik pendidikan seumur hidup adalah adanya keterpaduan vertikal. Ini dalam arti bahwa pendidikan seumur hidup itu seiring dengan dimensi waktu. Jadi dari waktu ke waktu pendidikan seumur itu bisa berlangsung. Mulai dari masa anak-anak, remaja maupun dewasa. Itu tidak terbatas oleh waktu. Kemudian yang kedua, juga ada keterpaduan horizontal. Jadi isinya atau konten yang ada di dalam pendidikan seumur hidup itu pun akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri dalam hidupnya. Dan yang ketiga, keterpaduan ekologis, bahwa ini tergantung kepada tempat dan lingkungan di mana manusia itu berada. Oleh karena itu pendidikan seumur hidup itu akan seharusnya sesuai dengan kebutuhan tempat atau lingkungan di mana berada. Dan yang keempat adalah keberagaman dan kelugasan program. Jadi tidak hanya satu jenis materi pendidikan atau jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam pendidikan seumur hidup ini, tetapi beragam, baik itu formal, informal maupun non formal. Apakah itu jenjangnya jenjang dasar, menengah ataupun atas, ini beragam, disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sedangkan sasaran dan implementasi pendidikan seumur hidup itu adalah pertama orang dewasa dan juga anak remaja. Jadi ini tidak terbatas usia ya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, implementasinya dalam program pendidikan diantaranya bentuk-bentuknya ada pendidikan baca tulis fungsional. Ini di masyarakat kita kenal ya, adanya program-program pendidikan baik yang formal maupun non formal ataupun informal yang menekankan pada baca tulis ya, karena ini untuk meningkatkan literasi, kemampuan literasi dari manusia itu sendiri. Kemudian ada pendidikan profesional ya, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, juga pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, pendidikan kewarganegaraan ini penting karena ini menyangkut kewarganegaraan ya, manusia itu berada di mana, dan juga kedewasaan politik ya. Ada juga pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Ini banyak sekali program-program yang dilaksanakan. Sedangkan implikasi dalam pendidikan sekolah diantaranya fungsi dan tujuan sekolah itu harus mengembangkan 3 aspek: kognitif, afektif, dan keterampilan. Sedangkan program pendidikan sekolahnya meliputi intra, bisa kokurikuler maupun ekstra kurikuler. Demikian konsep dasar dan implementasi pendidikan seumur hidup ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua terkait dengan bagaimana pendidikan seumur hidup itu bisa diimplementasikan dalam lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.